Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022 jelang dibukanya seleksi di SSCASN. Jadi pada hari ini untuk judul video kita pada hari ini Bapak Ibu adalah peluang lulus menjadi ASN P3K bagi guru lulus passing rate ya, berdasarkan file resmi dari Kemendikbud dan tentunya file perbandingan antara keputusan penetapan kebutuhan CASN oleh Kemenpan RB disandingkan dengan data versi Excel yang kemarin viral seperti itu ya. Jadi ini perlu juga untuk kita bahas ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu ya, kita mulai yang pertama, di mana letak peluang ya, peluang bagi guru lulus PG untuk menjadi ASN di tahun 2022 ini. Jadi yang pertama itu sudah dinyatakan juga di portal resmi ya, guru.pppk.kemdikbud.go.id bahwasanya untuk pelamar P1 itu akan berada di urutan pertama Bapak Ibu ya untuk penempatan. Di sini sangat jelas ya, penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi kita bisa simpulkan Bapak Ibu ya, atau kita bisa analogikan bahwasanya pelamar prioritas 1 itu akan mendapatkan penempatan baik di sekolah induknya masing-masing ataupun di satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu itu akan menjadi urutan pertama untuk mendapatkan penempatan bagi pelamar P1. Itu yang pertama ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk alur seleksinya seperti ini Bapak Ibu ya, bahwa ketika Bapak Ibu login di SSCASN bagi pelamar P1 dan Bapak Ibu mendapatkan penempatan, nantinya Bapak Ibu di sini akan langsung mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. Jadi nantinya Bapak Ibu itu akan langsung mendapatkan penempatan di sini. Setelah Bapak Ibu mendapat penempatan baik di sekolah induk ataupun di sekolah non induk, Bapak Ibu tidak bisa menolak penempatan Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu menolak penempatan, itu sama halnya Bapak Ibu mengundurkan diri. Kemudian ketika sudah muncul penempatan seperti ini, maka nantinya sesuai jadwal yang ada akan dilakukan proses pemberkasan Bapak Ibu ya, akan dilaksanakan proses pemberkasan ya, seperti itu. Proses pemberkasan untuk penerbitan NIP tentunya ya. Nah, ketika proses pemberkasan selesai, maka Bapak Ibu sisa menunggu bertugas di sekolah penempatan. Jadi kesimpulannya di sini bahwa peluang pertama yaitu ketika Bapak Ibu login di SSCASN dan muncul penempatan, maka secara otomatis hampir dipastikan Bapak Ibu akan menjadi ASN P3K. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi salah satu dari apa yang kami sebutkan tadi. Kemudian peluang yang kedua ya untuk menjadi ASN itu datang dari bab 4 ya. Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas. Di sini kita lihat bahwasanya untuk ketentuan penempatan Bapak Ibu ya, mekanisme penempatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penempatan bagi pelamar prioritas 1 itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi kategori pertama yang akan berpotensi besar untuk mengisi penempatan adalah THK 2, berurutan ya, mulai dari THK 2, kemudian guru non ASN negeri, kemudian lulusan PPG, dan tentunya guru swasta. Nah, di sini yang sangat luar biasa di poin C Bapak Ibu ya, bahwasanya penempatan pelamar P1 itu menggunakan hasil nilai kelulusan seleksi di tahun 2021 yang dilakukan dalam 2 kali seleksi, yaitu seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Nah, apabila pelamar mengikuti kedua seleksi tersebut, maka nilai yang dipakai untuk penempatan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi
P2, maka penempatan akan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi pada kedua seleksi kompetensi yang dimaksud. Jadi, sungguh beruntung bagi rekan-rekan guru lulus PG yang di tahun 2021 itu 2 kali mengikuti seleksi dengan memilih jabatan yang sama. Nantinya itu nilai yang diambil adalah nilai terbaik antara nilai kompetensi 1 ataupun nilai kompetensi kedua. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu itu akan ditempat tugaskan ya di disesuaikan dengan tersedianya penetapan kebutuhan seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu, di sini kami mencoba menganalisis Bapak Ibu ya data resmi dari Kemenpan RB terkait penempatan unit penempatan guru lulus passing grade. Di sini kami ambil sampel ya, sampel utama yaitu penetapan kebutuhan CASN untuk lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso ya. Jadi untuk lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso, di sini kalau kita scroll ke bawah Bapak Ibu ya, untuk unit penempatan guru, unit penempatannya untuk tenaga guru ya dalam hal penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Di sini untuk tenaga guru yang dibutuhkan ya, ini sudah dipastikan akan diisi oleh guru Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa cek berapa totalnya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya secara spesifik tentunya Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, di sini dikatakan seperti ini, kita skor ya, berapa banyak tenaga guru yang dibutuhkan. Nah, ketika kita perhatikan, di sini tenaga guru yang dibutuhkan di sini adalah sekitar berapa Bapak Ibu ya, interval kebesaran. Sekitar 758 Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada sekitar 758 total tenaga guru yang akan diterima atau total alokasi P3K guru beserta unit penempatannya di pemerintah Kabupaten Bondowoso. Ini adalah salah satu sampel ya. Nah, jadi caranya di sini kita lihat peluangnya bagaimana. Di sini kita buka file Excel terlebih dahulu ya. Kita buka file Excel by name by address ya. Setelah itu kita tentukan dulu penempatan sekolah induk, kemudian jumlah penempatannya. Di sini admin sudah buka ya untuk Kabupaten Bondowoso ya. Nah, di sini admin lihat ya untuk Kabupaten Bondowoso, kita cek dulu. Di sini kita tutup ya. Kemudian di sini untuk status kota ya. Untuk Kabupaten Bondowoso instansi ya. Jadi di sini yang ada adalah Bondowoso Bapak Ibu ya. Kabupaten Bondowoso, kita ketikkan di sini caranya Bondowoso ya. Oke. Di sini kita pilih Bondowoso ya. Secara otomatis data Kabupaten Bondowoso itu akan muncul secara keseluruhan. Nah, ini adalah penempatan sekolah induk ya di versi Excel, kemudian penempatan non sekolah induk di dalam instansi, dan ini yang masih kita meragukan ya. Kenapa admin katakan meragukan? Karena untuk penempatan non sekolah induk di luar instansi sesuai juknis resmi itu sudah tidak ada. Sehingga untuk penempatan non sekolah induk antar instansi ini kita bagi dua saja ya. Kita ambil sampel ya 23.957, itu kita ambil sekitar 10 ribuan saja ya untuk sampel ya. Kita ambil 10 ribuan saja untuk masuk di bagian penempatan non sekolah induk instansi, dan sisanya 13.000 kita anggap saja dulu itu tidak dapat ditempatkan. Nah, seperti itu ya sampelnya. Nah, di sini kita lihat di sini adalah daftar sekolah ya. Daftar sekolah yang ada di Kabupaten Bondowoso ya Bapak Ibu tentunya. Nah, kemudian kita buka file resminya lagi. Di sini kan 758 Bapak Ibu ya. Di sini 758 total alokasi P3K beserta unit penempatan untuk guru lulus passing grade ya. Bukan ya, untuk seluruh pelamar P1, P2, P3, P4. Nah, sedangkan untuk guru lulus passing grade di data Excel, saya perhatikan di sini by name by address itu hanya berjumlah sekitar berapa ya? Di sini kita bisa cek Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cek secara bersama-sama ya. Untuk by name by address-nya itu Bapak Ibu bisa perhatikan di sini untuk khusus guru lulus PG itu kalau kita jumlahkan di sini sum ya. Oke, kita jumlahkan pakai rumus. Nah, di sini untuk yang penempatan sekolah induk dan non sekolah induk di Kabupaten Bondowoso itu hanya sekitar
150.000 ya, 810. Jadi ditambah lagi dengan penempatan non sekolah induk ya. Tetapi kan ini sudah tidak ada lagi untuk penempatan non sekolah induk antar instansi, jadi kita bagi dua saja ya, 10.000 yang masuk di penempatan mendapatkan penempatan, 13.000 yang belum dapat ditempatkan. Seperti itu. Berarti di sini kita anggap dulu sampelnya 160.000. Nah, jadi anggaplah ini 160.000 ya dari guru lulus PG ya. Ini guru PG yang akan ditempatkan. Nah, kalau kita bandingkan jumlah kuota yang ada di Kabupaten Bondowoso atau alokasi P3K dari Kabupaten Bondowoso itu sekitar 758.000. Ini sudah terbagi ya kuotanya ini untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Sedangkan untuk guru lulus PG saja yang ada di by Excel itu hanya berjumlah sekitar 150.000. Ditambah perkiraan kita sekitar 10.000, berarti anggaplah 160.000 yang akan mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya, untuk penempatan sekolah induk di Kabupaten Bondowoso. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya, jumlah alokasi resmi untuk kota itu sekitar berapa ya? 758 ya. Ini 758 saja Bapak Ibu ya. Nah, ini cuma 758, bukan 758.000 ya. 758 untuk tenaga guru. Sedangkan kalau kita lihat di di file Excel itu lebih banyak Bapak Ibu ya, itu sekitar 150.000-an ya. 150.000-an. Berarti 758 untuk kuota resmi P3K guru, sedangkan data Excel itu 158.000. Bukan ya, 158.067.000. Ya 158.000 ya. Oke, 158.000. Jadi kalau kita perhatikan, ini sangat banyak nantinya yang akan masuk cloud ya, atau tidak mendapatkan penempatan. Karena di sini di data Excel itu penempatannya itu 85.000 ya, 85.000. Sedangkan untuk Kabupaten Bondowoso, sedangkan file resminya itu adalah 758. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita lihat perbandingan peluangnya. Kalau misalkan di file resmi itu peluangnya alokasi P3K-nya itu jauh lebih besar daripada data yang ada di Excel, maka kemungkinan ya potensi untuk lulus menjadi ASN bagi guru lulus PG di instansi tersebut itu akan semakin besar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini cuman sampel perkiraan kami atau prediksi pribadi Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan penempatan seperti itulah Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu login di SSCASN kemudian mendapatkan penempatan, itu Bapak Ibu akan langsung pemberkasan. Beda halnya ketika Bapak Ibu login SSCASN kemudian Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan ya, Bapak Ibu anggaplah tidak mendapatkan penempatan, maka nantinya itu Bapak Ibu itu akan diberikan pilihan apakah memilih ya atau memilih tidak. Ketika Bapak Ibu memilih ya, maka Bapak Ibu akan tetap menjadi guru honorer di tempat tugas saat ini. Apabila memilih tidak, maka Bapak Ibu berpotensi menjadi ASN melalui turun prioritas P2, P3, dan tentunya Bapak Ibu bisa memilih formasi yang diobservasi sesuai tempat tugas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja informasi dari kami ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.